You and I, we were meant to be. I feel it in my soul, feel it in my soul. Never separated, you and me. Broken made whole, broken made whole. The world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you, love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows, ever increasing, I won't let you go. Hearts of fire, through and through. Follow me, I'll follow you. We will pursue everything together, do. Tests and trials, love renew. Yeah, we've made it, we've always been proven true. We've always been proven true. Still the world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you, love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows, ever increasing, never letting go. All my life I give to you, love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows, ever increasing, I won't let you go. We were made for each other. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom, dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube.
Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilakan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer bank dulu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram PJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk informasi ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah raya GSJ Immanuel Boyolali. Hari ini tanggal 11 April 2021. Kiranya kasih Tuhan senantiasa ada buat Bapak Ibu dimanapun berada, dan kita siap untuk mengikuti ibadah ini baik di dalam gereja onsite ataupun yang ada di dalam jaringan. Dan apapun keberadaan kita, kiranya tidak mengurangi kekusyukan kita dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada, karena Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Dia yang besar, Dia yang mulia, Dia yang sanggup melawat kita semua secara pribadi, baik kita di dalam gereja maupun di mana saja. Dan kiranya Tuhan senantiasa melawat kita, melawat gereja ini, dan melawat bangsa dan negara kita Indonesia. Pada pagi hari ini sebelum kita akan mulai ibadah, kita akan berdoa, kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Mari kita berdoa. Hati kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu yang tidak berakhir dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan, hanya kami bisa memuji serta membesarkan nama-Mu saja Tuhan. Mari Tuhan, di awal acara ini Tuhan, kami tergerak berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, pemerintahan yang benar adalah berasal dari Tuhan. Kiranya hikmat-Mu turun Tuhan atas para pemimpin kami Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat Tuhan bisa mengentaskan bangsa Indonesia ini Tuhan dari pandemi yang ada Tuhan. Mampukan setiap pemimpin kami Tuhan, mampukan setiap warga negara Tuhan, kami untuk bisa melewati pandemi yang ada ini Tuhan. Kami juga tidak perlu berdoa Tuhan, Tuhan kiranya memberikan keamanan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mari Tuhan juga akan berkati, Kau akan sertai para aparat keamanan yang ada Tuhan. Tuhan berikan perlindungan dan keselamatan Tuhan. Kiranya situasi yang ada di dalam negara kami Indonesia ini Tuhan boleh semakin kondusif Tuhan, dan kami boleh hidup tenang di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Tuhan Kau akan hadir dalam ibadah kami. Tuhan akan melawat kami Tuhan, dan kami boleh mengalami pemulihan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan dengan setiap pujian yang ada Tuhan Kau boleh disenangkan Tuhan, dan Kau yang bertahta di setiap puji-pujian kami Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan di atas semuanya itu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Setiap jemaat yang ada Tuhan Kau berkati Tuhan, dan semuanya boleh menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman.
Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Namanya Yesus, Dia yang baik, nama yang indah, Dia yang layak dipuji dan disembah. Mulut kita senantiasa mengagungkan namanya. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dialah Allah yang hidup, Allah yang menang atas maut. Dialah yang sanggup melakukan perkara yang besar buat kita, dan mujizatnya disiapkan buat kita yang percaya kepadanya. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Amin. Kita akan panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Cinta Kau selalu ku
percaya kepada Tuhan, kita akan angkat tangan kita sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima pujian, senantiasa memuji serta memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan berkati ibadah ini Tuhan. Kami siap untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Apa kabarnya? Apa kabarnya? Luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita senantiasa diberkati Tuhan secara luar biasa setiap hari. Dan kita akan senantiasa meninggikan nama Tuhan karena Dialah Sang Pencipta alam semesta dan isinya. Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Kita akan pujikan langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Bunganya, Kandungannya mengatasi langit bumi, serba sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus ku sembah padamu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus ku hadapanmu.
sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Kita mau deklarasikan, kita mau mengasihi Yesus lebih sungguh lagi. Kita mau merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dan kita mau mengasihi Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap pikiran kita. Kita akan pujikan, aku mengasihi. Kiranya pujian ini tidak hanya sekedar di mulut saja, tapi ini kesungguhan hati kita. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terkadang kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Kau yang lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Kau yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Umat-Mu yang berdosa ini Tuhan. Kami mau berkomitmen untuk mengasihi Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau diperbaharui dengan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang ada bersama hamba-Mu ini Tuhan, dan buka mata hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau tumbuh, kami mau berakar, kami mau tumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mari Yesus, Kau akan sertai pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita boleh ada hari ini, kita bersuka cita bersama-sama menyembah memuji Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu saudara sekalian, kita berdoa buat teman-teman saudara kami, terutama kemarin siang jam 2 ya, ada gempa di Jawa Timur, dan itu banyak dari gereja kami yang tertimpa juga, terutama di daerah Blitar Selatan. Dan puji Tuhan ya, sampai pagi ini tadi saya mendapatkan kabar, jadi yang rusak cuma ya gedung-gedung gereja mereka, gedung pastori, dan yang di Blitar itu ada gedung BPD. Ya, kalau di Jawa Tengah di sini baru membangun, di sana dirobohkan oleh gempa ya. Jadi nanti menyusul mereka akan bangun lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam segala waktu kadang-kadang kita nggak tahu ya, kenapa itu mesti menimpa kepada kita juga bencana yang ada bagi kita yang telah berbakti, beribadat, itu rumah ibadat ya dihancurkan oleh keadaan alam. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, semuanya ada di dalam tangan Tuhan, kita tidak tahu ya. Jadi kalau saya bilang sama teman saya yang gerejanya roboh di daerah mana ini, Blitar Selatan sana di Wates, saya bilang ya itu dikehendaki Tuhan untuk bangun yang baru, saya bilang gitu aja ya. Nah puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, di Blitar parah ya, di sana itu rumah-rumah dinas di kabupaten juga itu terkena. Nah kita nggak ngerti kapan terjadi hal-hal yang demikian, tetapi kalau kita melihat keadaan waktu-waktu belakangan ini, semuanya kadang-kadang itu banyak orang menafsirkan itulah akhir zaman dan antikris sudah timbul dan lain sebagainya. Tapi mari Bapak Ibu saudara sekalian, itu adalah Tuhan mengatakan tanda-tanda, baru tanda-tanda, nggak tahu kapan, kita nggak ngerti ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam firman Tuhan, Dia tidak tahu kapan Dia datang. Yang tahu hanyalah Bapa di surga. Sebab itu Bapak Ibu saudara kalian, kita nggak usah mendahului. Jadi kalau Bapak Ibu saudara mendengarkan atau membaca di YouTube dan lain sebagainya, antikris yang mau datang dan lain sebagainya, kiranya kami nggak begitu saja menerima, tetapi mari kita juga merenungkan seperti pujian kami. Kita baca, itulah sebabnya penting bagi kami rajin untuk membaca Alkitab, merenungkan, dan kita boleh belajar sendiri dari Alkitab, benar apa enggak ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itu pentingnya kami akan senantiasa banyak berdoa, banyak membaca Alkitab dan merenungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Nah di hari-hari ini kami tahu banyak dari gereja yang masih memperingati itu tentang Paskah. Kalau hari Jumat Agung saya mengatakan di dalam firman Tuhan itu tentang firman yang difirmankan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di dalam penderitaan, pada waktu Dia ada di kayu salib. Ya, itu beberapa kata yang sudah dikatakan sebagai manusia yang pada waktu itu menjadi suatu teladan bagi kami. Bagaimana hidup kita sebagai manusia, kita harus menjadi teladan kepada semua manusia. Nah demikian juga pada waktu hari kebangkitan ya, dan setelah Dia menjalani hidup di dalam kebangkitannya selama 40 hari dengan para murid-muridnya, Dia banyak memperlihatkan diri kepada murid-muridnya, bahkan kepada banyak orang. Ya, nah itu kalau Bapak Ibu saudara kalian dan saya hidup pada saat itu bisa menyaksikan, bisa melihat sendiri Tuhan Yesus yang hidup, yang bisa menemui banyak orang ya. Tapi kita lihat pada waktu itu Bapak Ibu percaya enggak ya? Kadangkala kita itu sudah tahu benar setiap harinya, tetapi kadangkala dibawa oleh pengaruh-pengaruh dari luar, itu bisa saja kita akhirnya nggak percaya ya. Kita belum percaya betul kalau kita tidak membuktikan begitu ya. Nah jadi
Mari, hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus kita peringati hari kebangkitannya sudah 1 minggu yang lalu ya. Dan saat ini kita juga melihat bagaimana pada waktu setelah kebangkitannya dia menemui siapapun ya pada waktu itu, terutama bagi murid-muridnya yang dikasihnya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan baca juga yaitu tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus menemui semua muridnya ya, pada waktu dia sudah istilahnya bukan jadi tubuh, pakai tubuh manusia ya. Jadi dia sudah bangkit, sudah keluar dari kubur dan dia sudah tidak memakai tubuhnya lagi yang pada waktu dia mati, tetapi dia sudah diubahkan ya. Dia sudah berubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Inilah yang menjadi pengharapan bagi kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Di kelak kemudian hari, bila kami telah dikubur, maka kita juga akan dibangkitkan pada waktunya, kemudian kita juga akan diubahkan. Jadi tubuh kita yang masih hidup langsung seperti Tuhan Yesus itu, yang masih mayatnya ya, itu bisa diubahkan. Dan mungkin yang sudah jadi tanah itu juga ya Allah tahu persis ya, itu akan dibangkitkan dan sama dengan Tuhan Yesus. Inilah pengharapan bagi kita. Jadi di kelak kemudian hari, pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan saja mati dikubur terus langsung selama-lamanya, tetapi kita ada kehidupan baru. Itulah nantinya di dalam dunia yang baru, Allah langit, bumi dan yang baru, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di kelak kemudian hari. Itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara sekalian membaca Alkitab, tahu di mana ayat-ayat yang menyebutkan itu. Amin. Mau belajar Alkitab? Siapa yang sudah pernah tamat dari Kejadian sampai Wahyu? Ada? Biasanya jong-jong gitu ya, ambil di Kejadian berapa ayat, sini berapa ayat, kita mau belajar ya, urut begitu ya. Jadi jangan kita dibatasi, wah 1 tahun kudu rampung, tapi mari kita enggak itu memang rencana atau itu dipakai untuk memacu supaya dari gereja kita sidang Jumat Allah bisa tahu persis tentang firman Allah, tentang Alkitab kita ya, sehingga kita tidak gampang dibelokkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Kalau kita mengalami secara pribadi apapun yang ada di dalam firman Tuhan, maka kita bisa bilang puji Tuhan, haleluya ya, apapun yang terjadi ya, itu akan kita alami dan Tuhan akan kuatkan ya. Tetapi kalau kita cuma dengar dan kita cuma belajar dari orang lain, tidak pernah mengalami berkat yang ada di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, ya kita jalani biasa-biasa aja ya. Jadi orang lain diberkati bisa bilang haleluya, kita diberkati bilang haleluya, puji Tuhan ya. Tetapi mari kita akan mendalami firman Tuhan, kita mengalami, dan seperti para murid itu cuma 3,5 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka diajar oleh Tuhan Yesus. Tapi 12 orang ya, itu saja gugur satu ya, Yudas Iskariot. Kemudian di akhir-akhir hidup daripada Tuhan Yesus ada yang menyangkal. Setelah kebangkitannya juga demikian ya. Ada mereka yang berkumpul dan percaya bahwa Yesus itu benar-benar sudah menemui mereka, bertemu ya, terus mengabarkan kepada temannya dan mereka percaya dan lain sebagainya. Tetapi ada yang mengatakan, aku belum percaya kalau tidak melihat sendiri ya, mengalami secara sendiri. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, di antara kami kadang-kala juga seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak mengalami secara pribadi, kadang-kadang oh iya ya, seperti itu. Tapi mari ya, kiranya kami benar-benar telah percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami apa yang diberikan oleh Tuhan, berkat-berkat yang diberikan kepada Tuhan Yesus kepada kita. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan
Di dalam buku Yohanes pasal yang ke-20 mulai ayat yang ke-19 sampai 31 itu tentang hal-hal perkataan daripada Tuhan Yesus yang diberikan pada murid-muridnya pada waktu mereka ditemui di suatu tempat. Mereka berkumpul di suatu tempat, kemudian mereka mungkin ya rasanan, biasa kan? Kalau kita ditinggal oleh seseorang yang mati, apalagi itu orang yang dikasih, biasanya kita rasani, wong iku gini, melakukan kebaikan, melakukan apa dan lain sebagainya, banyak yang diomongkan ya. Tetapi kita lihat pada waktu itu apapun yang mereka lakukan sebagai murid Tuhan, itu ada ancaman daripada orang-orang sekeliling, terutama itu bangsanya sendiri. Bangsa Yahudi sangat-sangat tidak senang bila murid-murid ini mengabarkan tentang Yesus yang telah mati karena dosa manusia, bahkan Yesus bangkit daripada kematian. Ya, itu berbahaya banget ya bagi agama Yahudi. Makanya mereka sangat membenci. Kalau bisa itu agama yang baru, mereka katakan, itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dimusnahkan pada waktu itu. Ya, jangan sampai itu kabar sampai kemana-mana. Tapi Bapak Ibu sekalian, firman Allah itu kekal selama-lamanya. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang hidup itu tidak bisa dibunuh lagi. Ya. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang kuasa. Nah itu sebabnya firman Allah kekal selama-lamanya. Di dalam sejarah daripada Alkitab itu banyak sekali. Ya, mereka yang mau membinasakan, dibakar dan lain sebagainya, banyak hal. Tetapi nyatanya beribu tahun Alkitab itu masih ada sampai kepada kita sekalian yang ada di gereja ini. Kita bisa baca dan kita bisa percaya kepada Alkitab itu. Amin. Haleluya. Jadi Alkitab itu adalah berisi firman Allah. Jadi kalau apanya ini buku ya buku aja. Tapi kata-kata yang ada di dalam Alkitab ini adalah firman Allah. Ya, itulah firman yang ada dan yang harus kita lakukan sebagai manusia yang percaya kepada Allah. Mari kita akan baca di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang sebetulnya sampai ayat ke-31, tapi kita baca sampai itu perikop yang pertama aja. Nanti di rumah tolong baca sendiri kelangsungannya. Kita baca 19 sampai ayat yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini kata-kata yang pertama ya. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ya. Yang pertama kata-kata yang difirmankan oleh Yesus itulah damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua adalah pesan. Jadi kalau Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di surga, demikian juga Tuhan Yesus mengutus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jadi Tuhan Yesus memberikan kata-kata damai sejahtera. Peninggalan dari Tuhan Yesus itulah damai sejahtera kepada semua murid-murid yang ada yang percaya kepadanya. Demikian itulah utusan dari Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa. Kemudian Tuhan mengatakan dan menghembuskan itulah roh daripadanya, itulah Roh Kudus. Kemudian ini
yang terakhir dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maksudnya, ya kita yang sudah percaya kepada Tuhan, itu ada Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengampuni seseorang, maka orang itu akan diampuni. Tetapi kalau kita mengatakan, sampai anak cucu, buyut canggah, ya, keturun pitu, keturun berapa, aku orang ampuni kowe, itu akan berlaku, orang itu tidak akan diampuni. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan satu persatu ya. Jadi Tuhan Yesus ada empat kata yang dikatakan di tempat ini. Ya, kalau saya baca di sini tadi, yang pertama damai sejahtera. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Tuhan tidak mau kita ada di dalam kericuan, kegelisahan, di dalam keadaan yang tidak tetap, dan lain sebagainya, yang itu akan membuat penderitaan bagi kami. Tetapi damai sejahtera di dalam Tuhan, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Biar kami ada di dalam pandemi saat ini, ada di dalam keadaan bencana seperti teman-teman kami yang ada di Jawa Timur saat ini, ya. Tetapi mereka ada damai sejahtera karena apa? Mereka tahu Tuhan ada beserta dengan mereka, ya, teman-teman pendeta yang ada. Dan ada satu yang dari sini, itulah Yohanes Parsudi, mungkin ada yang masih kenal. Ya, mungkin Mbak Kurni ya kenal Mas Parsudi ya. Jadi Tuhan pada waktu itu senantiasa dia menghendaki murid-muridnya itu ada di dalam damai sejahtera. Nah, itu adalah satu hal yang diingat oleh para murid. Ya, senantiasa Tuhan itu memberkati. Jadi setiap ketemu dengan muridnya, dia itu katakan mesti diberkati kamu atau damai sejahtera bagi kamu. Itu pasti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada semua murid-muridnya yang ditemui. Kepada semua orang dia senantiasa berkata itu supaya orang ada di dalam damai sejahtera. Jadi damai sejahtera bukan saja orang yang kaya, orang yang terhormat punya pangkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera di dalam Tuhan itu adalah kenyamanan di dalam hidup. Demikian, biarpun ya biasanya kalau mengatakan sejahtera itu adalah kehidupan yang berkelimpahan dengan harta benda dan lain sebagainya. Itu bukan ya. Tapi bagi kita harta benda dan lain sebagainya, itulah harta yang tidak kelihatan. Nama Yesus Tuhan yang ada di dalam hidup kita, itulah yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena dia senantiasa mengingatkan kepada kita hal-hal yang baik yang harus kita lakukan, yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Itulah kebenaran. Tuhan menghendaki kita hidup benar di hadapannya dan senantiasa ada nyaman lah, ya, enjoy gitu ya. Jadi kita itu biarpun ada di dalam penderitaan, ada di dalam sakit, ada di dalam apapun lah yang menimpa di dalam tubuh kita, tetapi kita ada di dalam sejahtera. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus senantiasa mengatakan, sehingga di sini dikatakan sampai 2 kali dia mengatakan damai sejahtera, dan kemudian dia mengatakan bahwa dia diutus oleh Allah Bapa, maka dia akan mengutus kepada kita sekalian sebagai murid-muridnya. Mau diutus Tuhan? Haleluya. Tuhan Yesus adalah datang dari surga. Dia diutus ke dunia ini untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, hari Jumat Agung kita peringati. Tuhan Yesus satu-satunya tugas yang harus diemban, dan dia harus mendapatkan itu senantiasa hidup damai sejahtera di dalam Allah Bapanya. Melakukan itu sejak dia lahir sampai di dalam kematiannya. Itu semuanya karena dia diutus oleh Bapa di surga untuk melakukan itu. Dan itu dilakukan dan dia taat sampai akhir. Itulah sebabnya dia waktu
di kayu salib dikatakan sudah selesai, ya, selesai di dalam tugasnya sebagai manusia. Tetapi dia masih menemui lagi pada murid-muridnya pada waktu dia sudah menjadi Tuhan benar-benar dengan tubuh kemuliaan, dia menemui murid-muridnya dan dia tetap mengatakan damai sejahtera buat mereka. Dan itu yang dikatakan untuk mereka harus taat juga seperti dia, mengutus kita, mengutus murid-muridnya pada waktu itu, demikian juga pada saat ini. Kalau kita mengakui sebagai murid Tuhan, kita pengikut Kristus, kita nggak akan menyangkal seperti Tuhan Petrus, ya, nggak usah. Tapi mari kita akan benar-benar kita dengan gagah berani mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu yang kita sembah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan hikmat bijak menerangkan kepada mereka yang menentang bahwa Yesus itu adalah manusia kita sembah, bukan, ya. Sudah saya terangkan, ya. Jadi dia manusia karena dia harus mati, tetapi dia Tuhan. Itulah sebabnya dia bangkit dan akhirnya dia menemui para muridnya. Kalau dia diutus oleh Allah Bapa ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, tidak pandang bulu manusia yang apa, manusia yang primitif yang masih ada di hutan, mereka yang terhormat, mereka yang berpangkat, mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, semuanya itu dikehendaki oleh Allah supaya selamat selama-lamanya nanti bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah tugas kita, menggantikan Yesus yang sudah naik ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yesus taat sampai akhir, dia diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga bagi kita sekalian. Wajib bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mengabarkan kabar baik. Itulah Yesus, manusia yang mati karena dosa manusia, tapi dia bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Karena dia adalah Tuhan, dialah Allah yang hidup dan dialah yang kita sembah selama-lamanya. Dia menemui para murid-muridnya dan itu sekarang dia mengutus bagi kita sekalian. Mari kita akan tunaikan tugas kita. Kalau Yesus bisa taat seperti itu, ya, dan di sini dikatakan Yesus mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita nggak melihat, ya, Yesus mengembus, tapi sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyebut namanya dan kita senantiasa berselu di dalam nama Yesus apapun keperluan kita, ya. Itu namanya Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Tinggal Roh Kudus itu penuh enggak di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang cuma mungkin nemplek, ya, di dalam kehidupan kita, tapi tidak kita pakai, ya. Tapi mari, kuasa itu ada di dalam anak-anak Tuhan. Kuasa itu ada sejak kita mengenal kepada Yesus sebagai juru selamat, dan itu menyertai di dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita percaya nama Yesus itulah nama yang paling indah dan paling mulia, kuasa di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pada waktu menerima kuasa ini, menerima Roh Kudus, mereka itu sukacita. Para murid pada waktu dia ada di dalam perpisahan dengan Yesus, mereka sedih, susah karena Yesus nggak menyertai, ya. Tetapi setelah mereka mengenal bahwa Yesus itu sudah hidup dan Tuhan Yesus menunjukkan kalau benar-benar dia itulah yang pernah mati. Itu dengan tangan yang bekas paku, demikian juga kaki, ya, lambung yang ditusuk, itu diberitahukan kepada murid-murid ini. Bapak Ibu, saya beritahukan di sini pada ayat-ayat yang disebutkan di sini, ini Thomas tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca di langsungnya, baru di situ Thomas bersama-sama dengan mereka pada pertemuan selangsungnya, yaitu setelah 8 hari dari ketemuan ini kalau kita baca di situ. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian coba baca sendiri nanti di rumah, ya. Tetapi saya terangkan, jadi setelah berkata bahwa Tuhan Yesus
itu telah datang kepada dunia ini untuk penyelamatan manusia, dan kita juga diutus ya untuk meneruskan tugas ya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 ini adalah ayat emas bagi kami, ayat di mana itu adalah wasiat daripada Tuhan kepada kita sekalian, tugas yang harus kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan, kita harus melaksanakan tugas ini kepada siapapun ya. Kalau kita ada Tuhan, sekalipun seperti Tuhan Yesus disalibkan, sekalipun kita mati untuk Tuhan, itu tidak akan takut karena ada Roh Kudus yang menguatkan di dalam kehidupan kita. Selama kita masih dipakai oleh Tuhan, kita pasti masih diberikan kehidupan ya. Pada waktu saya ditanya oleh teman-teman ya gitu, kok iso ya sampai umur panjang katanya. Enggak, aku gitu. Awet muda, saya bilang enggak awet muda, awet tua saya bilangnya. Nah, kalau awet muda nanti waduh enggak enak aku ya. Jadi umur seperti kaum muda, umur yang kuat, umur yang itu ya paling-paling sampai umur 35 lah, lebih dari 35 sudah dikatakan tua ya, sudah mulai dewasa tua ya, sampai sekarang saya bilang ya. Jadi awet tua saya bilang ya. Saya kalau lihat foto-foto saya, Bapak Ibu saya tahu. Saya belum pernah namanya semiran. Jadi saya bisa tahu perkembangan daripada rambut saya. Saya masih ada bersama dengan Pak Titus, rambut saya sudah putih. Pak Titus soalnya pakai semir ya, jadi hitam. Pada waktu itu saya foto yang terakhir itu di tahun 2003, itu pada waktu kongres. Ya, saya difoto oleh Pak Karel berdua begitu. Ya, dan itu rambut saya putih. Dia bilang istrinya Titus adalah londo. Saya bilang, iya londo iseng saya bilangnya. Jadi rambut saya putih tapi enggak putih, dia foto jadi seperti kekuning-kuningan begitu. Terus kan masih ada hitam-hitamnya. Ya, perkembangan yang seperti itu di foto-foto di BPD di itu ada ya, perkembangannya sampai pada saat ini. Saat ini saja Bapak Ibu sekalian kalau ditanya ini masih ada hitam-hitamnya Bu. Ya 1-2 ada. Jadi sering Vivin yang biasa itu lihat-lihat gitu. Jadi kalau orang muda putihnya yang dicabut mah, tapi kalau mama ini gimana ya? Hitamnya yang dicabut katanya. Sebab ada 1-2. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus menemui kepada murid-muridnya pada waktu dia ada di dalam kehidupan setelah kematian ya, dan dia berpesan yang seperti itu. Tugas itulah yang harus kita laksanakan. Menjadi murid Tuhan, kita bukan enak saja menerima berkat ya. Enak kalau terima Tuhan Yesus itu berkat tercurah terus bagi kami. Tapi mari itu ada tugas yang lain. Itulah kasih yang diberikan oleh Bapa Surgawi kepada Yesus dan Yesus kepada kita sekalian. Kasih kepada sesama, kepada manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini. Ya, semua ciptaan Tuhan dikasih Tuhan, terutama manusianya. Ya, ada nyanyian di dalam anak-anak sekolah minggu, Yesus cipta segala bangsa. Baik itu yang merah, yang hitam, yang putih, yang kuning, ya kulit mereka dikasih Tuhan. Demikian juga bagi kita. Kita harus mengasihi mereka yang membenci, mereka yang mengatakan mereka itu memusuhi kita. Baik, kita tetap mengasihi kepada mereka. Kalau bisa kita rebut mereka supaya mereka mengenal kepada Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Banyak orang mencaci maki kita. Tapi balik, mari kita berdoa. Yang kamu caci maki itu bukan aku. Tetapi ada yang di dalamku adalah Tuhan Yesus. Yang enggak terima itu Tuhan Yesus, bukan kita. Ya. Kita enggak usah membela Tuhan. Tuhan yang membela kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian dan saya. Demikian juga pagi hari ini.
Dikatakan di akhir tadi. Jadi yang pertama dia memberkati kita dengan kesejahteraan, kedamaian, demikian juga utusan yang diberikan kepada kita dan Roh Kudus itu akan menyertai di dalam kehidupan kita. Tetapi yang akhir di situ dikatakan, jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa kita mesti mengutuki orang? Itu bukan ajaran daripada Tuhan. Ini ayat. Jadi siapapun yang membenci kita, mereka yang mengutuki kita, mereka yang pokoknya mereka nggak senang dengan kita dan lain sebagainya. Tapi mari kita berikan kasih kepada mereka. Kasih Tuhan kepada siapapun yang membenci kita. Sampai mungkin ada orang yang membunuh kepada kita. Kita doakan mereka tetap supaya dikasih Tuhan dan dimenangkan untuk Tuhan. Ini bedanya orang yang kenal Tuhan Yesus dan yang bukan. Kalau kita dicubit, ya kalau orang biasa ya genti nyubit, ya tempang ya tak tempang. Tetapi kita tidak diperbolehkan. Kasih Tuhan kita terima ejekan, penderitaan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau ada Roh Kudus pasti kita bisa. Tapi kadang-kala orang saya bilang pokoknya ampuni ya, mengampuni, katanya aku sudah mengampuni dan sebagainya. Sering saya memberikan kepada anak muda ya, guru-guru sekolah minggu dan lain sebagainya, kadang-kadang jengkel dan lain sebagainya ya, dengan seseorang. Katanya sudah mengampuni, sudah tak ampuni, sudah. Tapi dia masih mengingat peristiwa-peristiwa yang lalu, itu bisa diungkapkan. Namanya mengampuni. Tuhan Yesus dia tidak senang. Satu hal itulah dosa manusia. Makanya dia tidak akan mengingat. Dosa kita itu apa enggak ngerti. Kejahatan apa yang sudah kita lakukan. Tuhan hapuskan itu semuanya. Yang ada senantiasa dari mulut Tuhan Yesus. Damai sejahtera. Berkat-berkat itu ada kepadamu dan lain sebagainya. Jadi kata-kata berkat senantiasa ada di dalam mulut daripada Tuhan Yesus. Demikian juga bagi pengikut daripada Tuhan Yesus dikehendaki seperti itu. Mari bagi kita sekalian, ya, bagi orang yang membenci kepada kita, orang yang menyakiti, pernah menyakiti hati kita, kita akan mengampuni mereka. Demikian juga kita. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Ya. Apa bunyi doa kami tentang pengampunan? Ampunilah kami seperti ya. Jadi kita mengampuni itu juga untuk orang lain. Mari kiranya kami akan mengampuni supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, ampuni kami, ampuniku, ampuni saya Tuhan, seperti orang lain, ya, itu juga kita ampuni. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini katakan, kalau kita tidak mengampuni mereka, dosa mereka tetap ada. Kalau mereka tetap ada, mandar kowe nganti santet putuk apa kurang ampuni, ya dosa mereka masih tetap aja, ya, karena kita tidak mengampuni. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita ampuni. Ya kalau ada teman saudara yang berbuat yang demikian, coba Bapak Ibu ingatkan kepada mereka. Ya, jadi kalau kita tidak mengampuni, juga Tuhan Tuhan tidak akan mengampuni kita. Di dalam Matius, ya, di dalam pasal yang ke-6, di situ disebutkan, ya, bahwa kalau kita mengampuni kepada orang lain, kita diampuni. Demikian juga demikian. Kalau kita tidak mengampuni orang lain itu akan masuk neraka. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, ajaran daripada Tuhan Yesus di akhir ini. Ada 4 hal ini, mari kita lakukan kepada kehidupan kami sehari-hari. Setiap kali kita ingat kepada Tuhan, kita ingat bahwa Yesus pernah jadi manusia. Yang dilakukan adalah
senantiasa menebarkan kasih kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat panitia Paskah ya yang telah berhasil di dalam acara Paskah. Masih ini nanti acara yang terakhir adalah di dalam sampai doa 10 hari ya. Nah Bapak Ibu, hari Pantekosta itulah akhir rangkaian daripada Paskah. Tapi hari Paskah kemarin itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, kok ngeterke apa ini namanya? Endok ya ke pasar, ke jalan. Mungkin ada yang ditolak. Ada seperti tahun-tahun yang lalu ada ya. Jadi mereka kasih justru enggak mau, terus mengatakan kepada yang lain enggak usah ya. Enggak apa-apa, itu firman Tuhan memang demikian. Kalau kita mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, memberi berkat kepada orang lain enggak diterima, kita kebaskan kaki kita ya. Di dalam nama Yesus ya, itu kembali kepada mereka. Karena mereka enggak mau ya. Tetapi kalau mau, itu senang sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, keberanian Bapak Ibu Saudara sekalian membagikan telur, membagikan kasih daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menjadi berkat. Saya mendapatkan kabar itu dari mana-mana ya. Bapak Ibu tahu itu masuk di TV, di TV One, di TV apa itu, RCTI, SCTV, di koran, banyak koran Bapak Ibu Saudara sekalian, gambar Bapak Ibu Saudara sekalian tersebar di mana-mana. Itu sama seperti Petrus pada waktu dikatakan, kamu pengikutnya ya. Coba kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, itu gambar, terus ini wong Kristen, ini wong Kristen. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Pada waktu Bapak Ibu senang membagi-bagikan, tapi ingat, ya, itu gambar membawa risiko juga. Sebagai seorang yang berani di dalam Tuhan, berani risikonya. Mungkin dicaci maki, mungkin ada yang ngejek, kita nggak ngerti. Ya. Tapi mari kita kembalikan kepada Tuhan. Ada yang sedih, ada yang takut. Mari ya, kita berani karena Tuhan. Kita berani seperti Tuhan Yesus turun dari surga ke dunia untuk menderita. Bagi keperluannya siapa? Itu bagi keperluan kita semua. Kita tidak bisa balas kasih daripada Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Dia begitu mengasihi kami supaya kami bisa selamat dan selama-lamanya nanti kita bersama dengan Tuhan. Tidak menderita seperti saat ini di dalam dunia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tugas yang kita berikan kepada teman-teman saudara yang harus diselamatkan, kiranya kami tunaikan. Ya, kata-kata firman ini bukan untuk muridnya saja, tapi untuk semua murid Tuhan, termasuk kepada kita sekalian. Satu hal yang tidak ikut di sini adalah Thomas. Bapak Ibu Saudara sekalian, Thomas pada waktu itu dikatakan, kono melihat semuanya, kabeh bisa deleng dan lain sebagainya, kuasa daripada Tuhan. Saya enggak. Waktu itu Tuhan berikan dan dia datang di tempat Thomas dan dia mengatakan, ini aku. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya. Kalau kita belum bisa mengalami, mari kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan beri berkat, beri hal-hal yang baru buat saya, untuk saya yakin, percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan hidup. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan akan menolong bagi kami senantiasa percaya. Di sini dikatakan Thomas dicela oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak percaya. Dikatakan temannya 12 ya, yang 11, yang 10 pada waktu itu bercerita kepada mereka, dan ada murid-murid perempuan yang lain yang bercerita kepada Thomas bahwa Yesus itu telah bangkit, bahwa Yesus itu menemui mereka. Hanya Thomas yang belum ditemui. Mereka si Thomas masih tidak percaya, ya, nggak percaya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Di sini siapa yang ditemui Tuhan Yesus pernah?
Saya sendiri nggak pernah. Yang mimpi mungkin ya, atau itu penglihatan, tapi nggak nyata begitu. Di sini mereka nyata ditemui oleh Tuhan, diceritakan pada saudaranya, teman seperjuangannya. Nggak percaya Thomas kalau belum alami secara pribadi. Tapi pada waktu itu Tuhan mencela Thomas. Ya, karena apa? Karena dia percaya baru melihat, baru dia percaya. Bapak Ibu Saudara, iman bukan yang demikian. Ya, Tuhan Yesus katakan, iman enggak demikian. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita enggak melihat, tetapi efek kerjanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita di sehari-hari itu yang akan menyatakan kepada kita. Sebab itu mari kita akan alami berkat-berkat apapun yang Bapak Ibu terima pada saat ini. Itulah sering ada tempat, waktu untuk bersaksi. Ya, bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan cepat berlalu pandemi ini dan ada waktu yang banyak kita untuk bersaksi bahwa Yesus itu hidup, bahwa Allah kita adalah hidup, Allah yang senantiasa menolong, memberkati kepada kami sekalian. Mari kita akan tunaikan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi berkat, bahkan kami akan bersaksi, menjadi utusan yang daripada Tuhan, dan kita saksikan bahwa Allah itu benar-benar ada, Allah itu adalah bisa menolong kepada kami sekalian. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kiranya Tuhan menolong bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah inilah yang menjadi pedoman bagi kami. Kita akan laksanakan, kita lakukan apa kata firman Tuhan kepada kita. Dan kita tidak akan melakukan sesuatu kalau itu adalah larangan daripada firman Allah yang kita terima. Ya, segala sesuatu, banyak hal ada di dalam firman Tuhan. Ada yang mengajar, ada yang itu menempelak, ya, memberikan teguran kepada kita. Semuanya mari kita akan terima karena firman itu adalah perlu penting bagi kami sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan itu senantiasa ada. Bahkan Tuhan akan memimpin di dalam kehidupan kami sekalian. Kita akan berdoa. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah berfirman, Engkau telah menolong kepada kami. Bahkan Tuhan memberikan tugas kepada kami. Selama kami masih hidup Tuhan, kiranya benar-benar kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami adalah murid-murid-Mu, dan kiranya semua bangsa boleh mengenal akan keselamatan, karena itu kehendak dari Bapa dari semulanya. Engkau ya Tuhan, Bapa kami yang kekasih, Engkau telah mengutus Tuhan Yesus ke dunia, itu hanya untuk keselamatan bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersyukur, berterima kasih karena kabar Injil, kabar kebaikan yang Engkau berikan kepada murid-murid Tuhan, para rasul pada saat itu tersebar di mana-mana karena mereka menunaikan tugas dan taat kepada utusan yang telah Engkau berikan sehingga sampai kepada kami secara pribadi. Demikian buat jemaat-Mu di GSJA Immanuel Boyolali. Seluruhnya yang telah mengenal Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kiranya Engkau meteraikan Tuhan. Sehingga ya Tuhan benar-benar kami boleh menempel di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Kami ya Tuhan tidak takut dengan apapun. Tetapi kiranya Engkau beri Roh Kudus-Mu senantiasa memenuhi di dalam kehidupan kami. Kami tahu kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu Tuhan, kami boleh berbangga punya Allah seperti Engkau. Berbangga karena kami punya Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi. Kami selipkan doa Tuhan pagi hari ini.
buat teman-teman saudara kami Tuhan, terutama dari gerejamu GSCA. Ya Tuhan, yang saat ini, hari ini, minggu ini Tuhan, mereka berbakti, beribadat. Yang mereka ya Tuhan punya gereja, gedungnya ya Tuhan hancur karena gempa. Mungkin ya Tuhan mereka tidak bisa ada di dalam gedung, tetapi kami percaya mereka beribadat juga seperti kami. Sebab itu memberkati mereka, menolong mereka, sehingga sewaktu-waktu Tuhan mereka ya Tuhan boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena mereka masih diberi itulah hidup untuk mengabarkan Injil-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga seluruh jemaat-Mu di tempat ini, baik ya Tuhan yang ada di dalam gereja, ada ya Tuhan yang di rumah, dan bahkan ada di mana-mana yang saat ini mengikuti ya Tuhan kebaktian ibadah pada pagi hari ini. Semuanya ada di dalam berkat Tuhan dan mereka ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Kami boleh bersyukur, berterima kasih karena jemaat-Mu di tempat ini ada jemaat yang sungguh-sungguh ya Tuhan mengasihi Engkau, dan Tuhan senantiasa boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi kami serahkan ya Tuhan kehidupan ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar anak-anak-Mu pulang berpisah satu dengan yang lain. Yang ada di dalam gereja ini pulang ya Tuhan dengan penyertaan-Mu, dengan bimbingan-Mu, pertolongan-Mu, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Engkau akan jadikan mereka berkat dimanapun mereka ada. Demikian juga buat anak-anak-Mu yang di rumah. Pada saat ini Tuhan boleh menerima firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan, bahkan mereka menjadi berkat di dalam keluarga mereka masing-masing. Bahkan mereka bila keluar dari rumah akan menjadi berkat kepada para tetangga, masyarakat yang lain yang berjumpa dengan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Terima kasih pagi hari ini Engkau telah berfirman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di dalam gedung gereja saat ini, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan berfirman pada pagi hari ini, Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera kepada kami, memberikan Roh Kudus kepada kami sekalian, supaya kami boleh ada di dalam sukacita, ada di dalam kekuatan, dan bahkan kami untuk mengabarkan, menjadi utusan-utusan daripada Tuhan. Itulah menebarkan kasih kepada semua orang, dan kiranya kami menjadi orang yang diutus Tuhan. Bila ada kuasa, ada Roh Tuhan di dalam diri kita, Tuhan katakan siapapun yang kami berikan pengampunan, maka mereka akan diampuni oleh Tuhan. Tetapi bila kami berkata bahwa mereka masih tetap ada di dalam dosa, maka mereka akan selamanya ada di dalam dosa. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami tidak akan berkata kepada seseorang mereka akan tetap tinggal di dalam dosa, seperti Tuhan Yesus melepaskan mereka dari dosa-dosa. Demikian juga bagi kami, mari kita berusaha semua manusia di dalam dunia ini boleh ada pengampunan daripada Tuhan, dan akhirnya bersama-sama diselamatkan masuk surga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebentar bila kami keluar, kiranya benar-benar kehidupan kami akan menjadi berkat. Sebab itu pada saat ini mari bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itulah Tuhan pengampun, sehingga kami ada di dalam kebenaran, pulang dengan hidup suci benar di hadapan Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan nama Allah boleh dipermuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupanmu. Kesehatanmu ada di dalam berkat Tuhan. Anak cucu, mantu, bahkan semua keluargamu akan diberkati Tuhan. Kiranya benar-benar kami akan mengikut kepada Tuhan, menuju pengharapan di depan, dan kiranya kami akan menjadi kepala-kepala, bukan menjadi ekor, tetapi kiranya kami akan memimpin, membawa kepada kebenaran semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Angkatlah tanganmu
Serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Seperti seseorang yang kita kalah di dalam peperangan. Kita akan angkat tangan dan kita menyerah sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya benar-benar Tuhan memberkati kami pulang dengan segala berkat yang kami terima daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tengadahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk sebentar, mungkin ada pengumuman. Kalau nggak ada, mari kita akan tunduk kepala. Kita akan ada saat teduh sebentar, dan kiranya Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa, kiranya Tuhan akan pakai kami, menolong kami, sehingga nama Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Mari kita akan mulai di dalam saat teduh kami pada saat ini. Mm-hmm.